Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah ada fase dalam hidup ketika sesuatu yang diinginkan terasa begitu dekat, tapi justru semakin menjauh saat didekati? Semakin diusahakan, semakin terasa berat. Semakin dipikirkan, semakin tidak menemukan jalan. Seolah-olah ada tarikan yang berlawanan yang membuat langkah terasa sia-sia. Aneh memang, karena logika mengatakan semakin keras berusaha, seharusnya semakin dekat dengan hasil. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ada yang sudah bekerja tanpa henti, tapi rezeki terasa seret. Ada yang sudah memberi sepenuh hati, tapi tidak juga dihargai. Ada yang terus mencari, tapi justru kehilangan arah. Lalu tanpa disadari, hidup berubah menjadi perlombaan yang melelahkan. Segala sesuatu dikejar. Waktu terasa sempit, pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Dan di balik semua itu, ada satu rasa yang diam-diam tumbuh, yaitu rasa kurang. Namun di tengah semua usaha itu, ada satu jalan yang jarang disadari. Jalan yang tidak bising, tidak terlihat mencolok, tapi justru lebih dalam pengaruhnya. Bukan tentang mengejar, tapi tentang menarik. Seperti gula yang tidak bergerak, tidak mencari, tidak mengejar, tapi justru didatangi. Bukan karena ia meminta, tapi karena ia memiliki sesuatu yang membuatnya dicari. Lalu di sini muncul sebuah pertanyaan yang mengusik. Selama ini, apakah hidup dihabiskan untuk mengejar sesuatu atau sedang membentuk diri agar sesuatu itu datang dengan sendirinya? Karena bisa jadi, yang membuat sesuatu menjauh bukan karena belum cukup usaha, tapi karena arah yang diambil sejak awal sudah membuatnya menjauh. Semakin dikejar, semakin lari. Semakin dipegang erat, semakin mudah lepas. Dan disinilah konflik itu mulai terasa nyata, antara terus mengejar atau berhenti sejenak, lalu memperbaiki apa yang ada di dalam. Antara memaksa dunia untuk memberi, atau membangun diri agar layak untuk menerima. Karena dalam banyak hal, yang datang dalam hidup bukan hanya hasil dari apa yang dilakukan, tapi juga dari apa yang dipancarkan. Jika yang dipancarkan adalah kegelisahan, maka yang datang pun kegelisahan. Jika yang dibawa adalah rasa kurang, maka yang hadir pun kekurangan. Tapi jika yang tumbuh di dalam adalah ketenangan, maka tanpa disadari, kehidupan mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Disinilah tasawuf membuka satu rahasia yang jarang dipahami, bahwa kehidupan bukan sekadar tentang usaha lahir, tapi tentang keadaan batin. Bukan hanya tentang langkah yang terlihat, tapi tentang rasa yang tidak terlihat. Dan mungkin, selama ini yang terasa berat bukan karena dunia terlalu sulit, tapi karena terlalu sibuk mengejar, hingga lupa membangun diri menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik. Maka di sini bukan tentang menambah kecepatan, tapi tentang mengubah arah. Dari mengejar menjadi menarik, dari gelisah menjadi tenang, dari bergantung pada makhluk menjadi kembali kepada Allah. Karena ketika sesuatu di dalam mulai berubah, maka yang di luar pun perlahan akan mengikuti. Dalam perjalanan tasawuf, ada satu perubahan arah yang sangat halus, namun menentukan segalanya. Bukan lagi tentang bagaimana mendapatkan sesuatu di luar, tapi bagaimana membentuk apa yang ada di dalam. Banyak orang mengira bahwa hidup ditentukan oleh seberapa keras usaha yang dilakukan, seberapa cepat langkah yang diambil, dan seberapa banyak yang bisa dikejar. Namun para sufi melihatnya dengan cara yang berbeda. Ada satu wilayah yang tidak terlihat, tetapi justru paling berpengaruh dalam menentukan apa yang hadir dalam kehidupan, yaitu keadaan batin. Dalam ajaran para sufi seperti Jalaluddin Rumi, terdapat satu prinsip yang sering kali terlewat oleh banyak orang. Apa yang memang telah ditakdirkan tidak akan pernah tertukar, tidak akan salah alamat, tidak akan diambil oleh orang lain. Segala sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan seseorang sudah memiliki jalannya sendiri. Namun yang menjadi pembeda bukan hanya pada usaha lahir yang terlihat, melainkan pada apa yang dibawa di dalam diri. Karena dalam banyak keadaan, usaha yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda, tergantung dari keadaan batin yang menyertainya. Di titik inilah muncul satu pemahaman yang mengubah cara pandang terhadap hidup. Bukan lagi sekadar bergerak untuk mendapatkan, tapi menjadi sesuatu yang layak untuk didatangi. Seperti gula yang tidak pernah berlari mengejar semut. Ia tidak mencari, tidak memanggil, tidak memaksa. Ia hanya menjadi manis. Dan justru karena kemanisannya itulah,
semut datang dengan sendirinya. Bukan karena dipanggil, tapi karena tertarik oleh sifat yang dimilikinya. Tasawuf menyebut keadaan ini dengan istilah ha'al, yaitu keadaan batin yang hidup di dalam diri seseorang. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi sesuatu yang tumbuh dari kedalaman kesadaran. Ha'al bukan sekadar apa yang terlihat di luar, tapi apa yang benar-benar dirasakan di dalam. Karena apa yang ada di dalam diri, pada akhirnya akan memancar keluar meskipun tidak terlihat secara kasat mata. Ketika batin dipenuhi dengan ketenangan, maka sikap pun menjadi tenang. Ketika hati dipenuhi keikhlasan, maka tindakan pun menjadi ringan. Ketika tidak lagi haus akan pengakuan, maka tidak ada lagi beban untuk terlihat hebat di hadapan manusia. Dan ketika tidak bergantung pada makhluk, maka tidak ada lagi rasa takut, kehilangan atau kecewa berlebihan terhadap apa yang datang dan pergi. Dari keadaan batin seperti inilah, sesuatu mulai terpancar dengan sendirinya. Bukan berupa sesuatu yang terlihat secara fisik, tapi terasa oleh siapapun yang berada di sekitarnya. Ada ketenangan yang menular. Ada kenyamanan yang sulit dijelaskan. Ada kehadiran yang membuat orang lain merasa diterima tanpa syarat. Tanpa perlu banyak kata, tanpa perlu menunjukkan sesuatu, namun kehadirannya sudah cukup untuk menghadirkan rasa. Keadaan seperti ini tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibangun hanya dari penampilan luar, karena manusia bisa saja menampilkan senyum, tapi tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang ada di dalam. Bisa saja terlihat percaya diri, tapi tetap memancarkan rasa takut yang tersembunyi. Maka dalam tasawuf, yang dibenahi bukan hanya tindakan, tapi sumber dari tindakan itu sendiri, yaitu hati. Ketika hati mulai selaras, maka hidup pun mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Orang-orang datang bukan karena dipaksa, tapi karena merasa nyaman. Kesempatan muncul bukan karena dikejar, tapi karena ada kesiapan yang tidak terlihat. Rezeki mendekat bukan hanya karena usaha, tapi karena ada kelapangan batin yang membuatnya mudah masuk tanpa hambatan. Disinilah rahasia yang sering tidak disadari, bahwa kehidupan ini bukan hanya merespon apa yang dilakukan, tapi juga apa yang dipancarkan. Apa yang ada di dalam diri akan menemukan jalannya sendiri untuk muncul di luar. Jika yang dibawa adalah ketenangan, maka yang datang pun membawa ketenangan. Jika yang tumbuh adalah keikhlasan, maka yang hadir pun membawa keberkahan. Maka menjadi seperti gula bukanlah tentang diam tanpa usaha, tapi tentang membangun kualitas yang tidak terlihat namun terasa. Tentang menjadi pribadi yang tidak lagi sibuk mengejar, tapi mulai memancarkan. Karena ketika sesuatu di dalam sudah terbentuk dengan benar, maka yang di luar akan mengikuti tanpa perlu dipaksa. Dan dari sinilah perjalanan tasawuf itu benar-benar dimulai. Bukan dari seberapa jauh melangkah, tapi dari seberapa dalam mengenal apa yang ada di dalam diri. Ada satu hal yang sering tidak disadari dalam perjalanan hidup. Semakin sesuatu dikejar dengan penuh keinginan, justru semakin terasa menjauh. Seolah-olah ada jarak yang terus tercipta, meskipun langkah sudah dipercepat. Dalam pandangan tasawuf, ini bukan kebetulan. Ada hukum batin yang bekerja dengan sangat halus, namun sangat nyata pengaruhnya. Tasawuf memandang bahwa ketergantungan adalah salah satu penghalang terbesar. Ketika hati mulai bergantung pada sesuatu di luar dirinya, maka secara perlahan ia kehilangan pusatnya. Ketika kebahagiaan digantungkan pada uang, maka hidup akan selalu merasa kurang sebelum uang itu datang. Ketika ketenangan digantungkan pada cinta dari manusia, maka hati akan terus gelisah sebelum cinta itu diberikan. Ketika harga diri bergantung pada pengakuan, maka hidup akan terus mencari validasi tanpa pernah benar-benar merasa cukup. Di dalam kondisi seperti ini, batin sebenarnya sedang mengirimkan sinyal yang sangat jelas, meskipun sering tidak disadari. Ada suara halus yang terus berulang di dalam diri. Aku kekurangan, aku butuh, aku belum cukup. Sinyal ini tidak hanya berhenti di dalam pikiran, tapi menyebar ke seluruh cara seseorang menjalani hidup. Cara berbicara, cara mengambil keputusan, cara bersikap, bahkan cara melihat diri sendiri.
Ketika sinyal kekurangan ini mendominasi, maka kegelisahan menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Pikiran menjadi mudah cemas, hati menjadi tidak tenang. Segala sesuatu terasa seperti harus segera didapatkan, seolah-olah jika tidak segera terjadi, maka ada sesuatu yang hilang dari hidup. Dalam keadaan seperti ini, keputusan yang diambil seringkali tidak lagi jernih. Bukan karena tidak tahu mana yang benar, tapi karena dorongan di dalam terlalu kuat, sehingga sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Lebih dalam lagi, keadaan batin seperti ini justru menarik kondisi yang serupa. Ketika seseorang merasa kurang, maka ia akan lebih peka terhadap kekurangan. Ketika seseorang merasa tidak cukup, maka ia akan lebih sering menemukan alasan untuk merasa tidak cukup. Seolah-olah hidup menjadi cermin yang memantulkan apa yang ada di dalam. Bukan karena dunia ingin mempersulit, tapi karena apa yang dibawa di dalam diri menemukan bentuknya di luar. Dalam pemahaman yang lebih halus, ini adalah cara alam bekerja. Apa yang dipancarkan oleh batin akan mencari resonansinya. Jika yang dipancarkan adalah kegelisahan, maka yang datang pun membawa kegelisahan. Jika yang dipancarkan adalah rasa kekurangan, maka yang hadir pun menguatkan perasaan itu. Bukan karena takdir tidak berpihak, tapi karena batin belum siap menerima dengan lapang. Disinilah letak perbedaan yang sangat dalam antara mengejar dan menarik. Orang yang terus mengejar seringkali membawa rasa kurang di dalam dirinya. Ada dorongan untuk mendapatkan sesuatu agar merasa lengkap. Namun dalam proses itu, justru rasa kurang itu semakin menguat. Sementara dalam tasawuf, yang dibangun bukanlah bagaimana mendapatkan, tapi bagaimana menjadi cukup. Seperti gula yang tidak pernah merasa kurang. Ia tidak berpikir tentang semut. Ia tidak menunggu, tidak cemas, tidak berharap. Ia hanya berada dalam sifatnya, yaitu manis. Dan dari kemanisan itulah, sesuatu datang dengan sendirinya. Tanpa paksaan, tanpa kegelisahan, tanpa usaha untuk menarik perhatian. Jalaluddin Rumi pernah menggambarkan keadaan ini, bahwa kegelisahanmu membuatnya menjauh darimu. Dengan kata lain, sebagai gambaran dari realitas batin yang sering tidak terlihat, bahwa sesuatu yang memang menjadi bagian dari hidup sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju. Namun ketika hati dipenuhi kegelisahan dan ketergantungan, perjalanan itu terasa terhalang. Bukan karena tidak ada, tapi karena belum ada ruang yang cukup tenang untuk menerimanya. Ketika seseorang mulai melepaskan rasa kekurangan itu, sesuatu mulai berubah. Bukan pada dunia di luar, tapi pada cara melihat dan merasakan hidup. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa tertinggal, tidak lagi merasa harus segera mendapatkan sesuatu untuk merasa cukup. Di titik ini, hati mulai menemukan pusatnya kembali. Dan ketika hati sudah kembali pada rasa cukup, maka cara hidup pun berubah. Tidak lagi mengejar dengan penuh tekanan, tapi bergerak dengan ketenangan. Tidak lagi bergantung pada hasil, tapi hadir sepenuhnya dalam proses. Dari sinilah, sesuatu yang sebelumnya terasa jauh mulai mendekat dengan cara yang tidak disangka. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menjauh, tapi ada sesuatu di dalam diri yang membuatnya terasa jauh. Dan ketika itu diperbaiki, jarak yang selama ini terasa panjang, perlahan menghilang dengan sendirinya. Dalam tasawuf, menjadi seperti gula tidak berdiri sendiri sebagai sebuah gambaran, tetapi berakar pada dua keadaan batin yang sangat dalam, yaitu ikhlas dan qanaah. Keduanya bukan sekadar konsep yang diucapkan, melainkan keadaan yang tumbuh perlahan di dalam diri. Ikhlas adalah ketika sesuatu dilakukan tanpa menunggu balasan dari makhluk. Qanaah adalah ketika hati merasa cukup dengan apa yang telah ada, tanpa terus-menerus merasa kurang. Ketika dua hal ini mulai hidup di dalam diri, cara seseorang memandang kehidupan pun berubah secara menyeluruh. Ikhlas mengubah arah niat. Sesuatu yang sebelumnya dilakukan untuk mendapatkan respon dari luar, perlahan berubah menjadi sesuatu yang dilakukan karena kesadaran dari dalam. Tidak lagi terikat pada pujian, tidak lagi goyah oleh penilaian, tidak lagi bergantung pada bagaimana orang lain melihat. Dalam keadaan ini, tindakan menjadi lebih ringan. Tidak ada beban untuk diakui, tidak ada dorongan untuk dibalas, tidak ada keinginan untuk terlihat lebih dari yang sebenarnya.
Qanaah menenangkan hati dari rasa lapar yang tidak pernah selesai. Rasa ingin memiliki yang berlebihan perlahan mereda. Perbandingan dengan orang lain mulai hilang. Hati tidak lagi sibuk menghitung apa yang belum dimiliki, tapi mulai menyadari apa yang sudah ada. Dalam keadaan ini, hidup terasa lebih lapang. Bukan karena semuanya sudah terpenuhi, tapi karena hati tidak lagi menuntut terlalu banyak. Ketika ikhlas dan qanaah mulai menyatu, ada satu perubahan yang sangat halus namun terasa nyata. Tidak ada lagi dorongan untuk memaksa dicintai. Cinta tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dikejar atau dipertahankan dengan kecemasan. Jika datang, diterima dengan syukur. Jika pergi, dilepas tanpa kehilangan diri. Karena sumber kebahagiaan tidak lagi bergantung pada kehadiran orang lain, tapi pada kedekatan dengan Allah yang tidak pernah pergi. Tidak ada lagi dorongan untuk memaksa dihargai. Pengakuan dari manusia tidak lagi menjadi ukuran nilai diri. Hati tidak lagi terguncang ketika tidak diperhatikan, tidak terluka ketika tidak dipuji. Karena nilai diri tidak lagi dibangun dari luar, tapi tumbuh dari kesadaran bahwa setiap amal yang dilakukan sudah dilihat oleh Allah, meskipun tidak terlihat oleh manusia. Tidak ada lagi dorongan untuk memaksa rezeki datang dengan cara yang penuh tekanan. Usaha tetap dilakukan tetapi tanpa kegelisahan. Hasil tidak lagi menjadi sumber kecemasan karena ada keyakinan bahwa apa yang sudah ditetapkan tidak akan tertukar. Dalam keadaan ini, seseorang tidak berhenti berusaha, tetapi juga tidak kehilangan ketenangan dalam prosesnya. Disinilah sesuatu yang menarik mulai terjadi. Ketika tidak lagi memaksa, justru yang selama ini dipaksa mulai datang dengan sendirinya. Cinta hadir tanpa diminta, penghargaan datang tanpa dicari, rezeki mengalir tanpa tekanan yang berlebihan. Bukan karena usaha berhenti, tapi karena batin sudah tidak menghalangi aliran itu. Keadaan ini bukan hasil dari teknik atau strategi, tapi buah dari kedalaman batin. Ketika hati sudah tidak lagi penuh dengan tuntutan, maka ada ruang yang terbuka. Dan di ruang itulah segala sesuatu bisa masuk dengan lebih mudah. Tanpa hambatan, tanpa penolakan, tanpa kegelisahan yang mengganggu. Menjadi seperti gula dalam makna ini adalah menjadi pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bukan berarti tidak memiliki keinginan, tapi tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Bukan berarti tidak membutuhkan sesuatu, tapi tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu itu. Ada ketenangan yang berdiri sendiri, tidak tergantung pada apa yang datang dan pergi. Ketika seseorang sudah berada di titik ini, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan yang melelahkan. Ada kepercayaan yang tumbuh bahwa setiap hal akan datang pada waktunya. Tidak perlu dipercepat, tidak perlu dipaksakan. Cukup dijalani dengan kesadaran dan ketenangan. Dan dari ketenangan itulah daya tarik itu muncul. Bukan karena ingin menarik, tapi karena memang tidak ada lagi yang menghalangi. Apa yang datang, datang. Apa yang pergi, pergi. Dan di antara keduanya, hati tetap berada dalam keadaan yang utuh. Disitulah makna ikhlas dan qanaah benar-benar terasa. Bukan sekadar kata, tapi menjadi cara hidup yang diam-diam mengubah segalanya. Seringkali ketika mendengar konsep menjadi seperti gula, muncul satu kesalahpahaman yang cukup umum, seolah-olah ini adalah ajakan untuk diam, untuk tidak berusaha, untuk membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Padahal dalam tasawuf, keadaan ini justru berada di sisi yang sangat aktif, hanya saja tidak terlihat bising. Bukan pasif, tapi tenang. Bukan berhenti, tapi tidak gelisah. Karena yang berubah bukan tindakan, melainkan rasa di balik tindakan itu sendiri. Menjadi seperti gula bukan berarti tidak bergerak, bukan berarti meninggalkan usaha, bukan berarti menyerah pada keadaan tanpa ikhtiar. Justru usaha tetap berjalan, bahkan bisa menjadi lebih konsisten dan lebih jernih. Namun yang hilang adalah tekanan batin, yang selama ini menyertai setiap langkah. Tidak ada lagi rasa terburu-buru, tidak ada lagi kecemasan berlebihan terhadap hasil. Tidak ada lagi dorongan untuk memaksakan sesuatu agar segera terjadi. Perbedaan ini sangat halus, namun dampaknya sangat besar. Di satu sisi ada orang yang bekerja untuk mendapatkan. Setiap langkahnya dipenuhi harapan terhadap hasil. Setiap usaha diiringi oleh kekhawatiran. Setiap kegagalan terasa seperti kehilangan. Dalam keadaan ini, pekerjaan bukan lagi menjadi ruang untuk bertumbuh, tapi menjadi beban yang harus menghasilkan sesuatu agar hati bisa tenang. Di sisi lain,
ada keadaan yang berbeda. Seseorang tetap bekerja, tetap bergerak, tetap berusaha, namun tidak lagi bekerja untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya. Ia bekerja karena sudah merasa cukup. Ia bergerak bukan karena takut tertinggal, tapi karena itu adalah bagian dari tanggung jawab hidup. Ia berusaha bukan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi karena menyadari bahwa usaha adalah bagian dari amanah yang harus dijalani. Ketika bekerja dari rasa cukup, ada ketenangan yang menyertai setiap langkah. Tidak ada beban untuk segera berhasil, tidak ada tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Fokus tidak lagi terpecah antara proses dan hasil, karena perhatian sepenuhnya hadir dalam apa yang sedang dilakukan. Dari sinilah kualitas tindakan mulai berubah. Lebih jernih, lebih tepat, lebih selaras. Keadaan ini membuat seseorang tidak mudah goyah. Ketika hasil tidak sesuai harapan, tidak ada kehancuran di dalam diri. Ketika hasil datang melebihi harapan, tidak ada kesombongan yang menguasai. Karena sejak awal, tujuan dari tindakan bukan semata-mata hasil, tapi kesadaran dalam menjalani proses itu sendiri. Anehnya, justru dalam keadaan seperti ini, sesuatu menjadi lebih mudah datang. Bukan karena usaha berkurang, tapi karena tidak ada lagi hambatan dari dalam. Tidak ada kegelisahan yang mengganggu fokus. Tidak ada ketakutan yang membuat langkah menjadi ragu. Tidak ada keterikatan berlebihan yang membuat keputusan menjadi sempit. Ketika batin tenang, pikiran menjadi lebih jernih. Ketika pikiran jernih, tindakan menjadi lebih tepat. Ketika tindakan tepat, hasil pun lebih mudah mendekat. Ini bukan sesuatu yang mistis, tapi sesuatu yang sangat nyata dalam kehidupan. Banyak hal yang sebelumnya terasa sulit, ternyata menjadi lebih sederhana ketika dilakukan tanpa tekanan batin yang berlebihan. Menjadi seperti gula dalam makna ini adalah tetap hadir sepenuhnya dalam kehidupan, tanpa kehilangan pusat di dalam diri. Bergerak tanpa kehilangan ketenangan, berusaha tanpa kehilangan keikhlasan, melangkah tanpa membawa beban yang tidak perlu. Dalam keadaan ini, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan yang harus dimenangkan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Tidak ada lagi dorongan untuk selalu lebih cepat atau lebih tinggi. Yang ada hanyalah kesadaran untuk menjalani apa yang memang menjadi bagian dari perjalanan. Dan dari sanalah, sesuatu yang sebelumnya terasa berat mulai berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena cara menjalani dunia menjadi lebih selaras. Ketika tidak lagi sibuk mengejar dengan rasa kurang, tapi bergerak dari rasa cukup, maka apa yang datang bukan lagi sesuatu yang dipaksa, tapi sesuatu yang menemukan jalannya sendiri. Dalam bahasa Sufi yang lebih dalam, kehidupan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi secara acak. Ada keterhubungan yang sangat halus antara apa yang ada di dalam diri dengan apa yang muncul di luar. Apa yang datang dalam hidup seseorang bukan semata-mata hasil dari keadaan luar, tetapi cerminan dari apa yang dibawa di dalam batinnya. Seolah-olah kehidupan ini menjadi cermin yang memantulkan isi hati, memperlihatkan dalam bentuk kejadian apa yang selama ini tersembunyi dalam rasa. Rahasia ini tidak selalu terlihat secara langsung karena ia bekerja dalam keheningan. Namun bagi yang mulai peka, akan terlihat bahwa pola-pola tertentu selalu berulang. Ketika batin dipenuhi kegelisahan, maka hidup terasa penuh tekanan. Ketika hati dipenuhi rasa takut, maka banyak hal terasa mengancam. Ketika pikiran dipenuhi keraguan, maka jalan terasa tidak pasti. Semua itu bukan kebetulan, tapi pantulan dari apa yang hidup di dalam diri. Sebaliknya, ketika batin mulai dipenuhi ketenangan, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Cara melihat hidup menjadi lebih luas, cara merespon keadaan menjadi lebih lapang. Hal-hal yang sebelumnya memicu kecemasan, perlahan kehilangan kekuatannya. Dari dalam diri muncul rasa damai yang tidak tergantung pada keadaan luar. Dan dari kedamaian itulah, kehidupan mulai merespon dengan cara yang sejalan. Ketenangan di dalam diri menarik kedamaian di luar. Bukan karena dunia berubah secara tiba-tiba, tetapi karena cara berinteraksi dengan dunia menjadi berbeda. Tidak lagi reaktif, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi dipenuhi prasangka. Dalam keadaan ini, banyak hal yang sebelumnya terasa rumit menjadi lebih sederhana. Banyak konflik yang sebelumnya terasa besar menjadi lebih mudah dipahami. Ketika keikhlasan tumbuh di dalam hati, keberkahan mulai mengalir dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan. Apa yang dilakukan tidak lagi dibatasi oleh harapan terhadap balasan dari manusia.
Segala sesuatu dijalani dengan kesadaran bahwa Allah melihat setiap niat dan setiap usaha. Dari keikhlasan ini muncul kelapangan yang membuka jalan bagi banyak hal baik untuk masuk. Rezeki tidak lagi terasa sempit, waktu tidak lagi terasa kurang, dan hubungan dengan sesama menjadi lebih tulus. Keyakinan juga memiliki peran yang sangat dalam. Ketika hati benar-benar yakin bahwa segala sesuatu berada dalam ketetapan Allah, maka rasa khawatir perlahan melemah. Tidak ada lagi kegelisahan berlebihan terhadap masa depan. Tidak ada lagi ketakutan yang membatasi langkah. Keyakinan ini bukan membuat seseorang berhenti berusaha, tapi justru membuat usaha menjadi lebih tenang dan terarah. Dari keyakinan ini, kemudahan mulai muncul, seolah-olah jalan yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka. Semua keadaan batin ini bekerja tanpa suara, namun dampaknya terasa nyata. Apa yang ada di dalam diri tidak berhenti sebagai perasaan, tapi memancar keluar dalam bentuk sikap, keputusan, dan energi yang dirasakan oleh orang lain. Dari pancaran inilah sesuatu mulai tertarik. Bukan karena dipanggil, bukan karena diminta, tapi karena ada keselarasan yang terbentuk. Rezeki, manusia, dan peluang yang diibaratkan seperti semut dalam gambaran ini tidak datang karena dipaksa. Mereka datang karena menemukan sesuatu yang sesuai. Ketika batin sudah selaras, maka apa yang datang pun membawa keselarasan. Tidak perlu dikejar dengan kegelisahan, tidak perlu ditarik dengan paksaan. Ia datang karena memang ada ruang yang siap menerimanya. Dalam keadaan ini, hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dikendalikan sepenuhnya. Ada kepercayaan yang tumbuh bahwa apa yang datang sudah memiliki jalannya sendiri. Tugas yang tersisa hanyalah menjaga apa yang ada di dalam diri agar tetap jernih, tetap tenang, tetap selaras dengan kehendak Allah. Dan ketika batin sudah berada dalam keadaan seperti ini, maka segala sesuatu yang sebelumnya terasa jauh perlahan mendekat. Bukan karena dipanggil, tapi karena memang sudah waktunya datang. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa didapatkan, tapi tentang siapa yang sedang dibentuk di dalam diri. Bukan tentang dunia yang harus ditaklukkan, tapi tentang hati yang harus ditenangkan. Karena semakin dikejar dengan rasa kurang, semakin terasa menjauh. Namun ketika diri mulai dibenahi, ketika batin mulai dipenuhi ketenangan, keikhlasan, dan rasa cukup, maka sesuatu yang sebelumnya terasa sulit, perlahan menjadi lebih dekat. Menjadi seperti gula bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti membawa kegelisahan dalam usaha. Bukan berarti diam, tapi bergerak dengan kesadaran. Bukan berarti tidak menginginkan apa-apa, tapi tidak lagi diperbudak oleh keinginan itu sendiri. Dari sinilah hidup mulai berubah arah. Bukan lagi tentang mengejar apa yang belum ada, tapi memancarkan apa yang sudah ada di dalam. Karena apa yang datang dalam hidup pada akhirnya adalah cerminan dari apa yang dibawa di dalam diri. Jika yang dibawa adalah rasa cukup, maka hidup terasa cukup. Jika yang dibawa adalah ketenangan, maka hidup pun menjadi tenang. Dan ketika semua itu mulai tumbuh, maka tanpa disadari, yang selama ini dicari, mulai menemukan jalannya sendiri. Maka jika hati ini ingin berubah, jika hidup ini ingin terasa lebih ringan, mungkin bukan langkah yang perlu dipercepat, tapi arah yang perlu diluruskan. Dari mengejar menjadi memancarkan, dari bergantung menjadi berserah kepada Allah, dari merasa kurang menjadi cukup. Jika sampai di titik ini ada sesuatu yang terasa menyentuh di dalam hati, silahkan tuliskan di kolom komentar, "Aku ingin menjadi gula." Bukan sekadar kata, tapi sebagai niat, sebagai pengingat, sebagai langkah awal untuk membentuk diri menjadi lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih selaras. Semoga setiap langkah yang dijalani, setiap usaha yang dilakukan, dan setiap rasa yang tumbuh di dalam hati selalu berada dalam bimbingan Allah. Semoga apa yang ditakdirkan datang, benar-benar datang pada waktu yang tepat dalam keadaan yang terbaik. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.